Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Tak terasa kita sudah berada di dalam akhir pekan Sabtu 3 Januari 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Mari kita awali kehidupan kita hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Dalam hati yang terbuka, mari kita menyatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas pagi yang Engkau karuniakan bagi kami, kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami percaya Engkau menghampiri kami sebagaimana Engkau menghampiri dan menjumpai Yakub di Betel. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan ini, sungguh-sungguh berakar dalam hati kami. Dan ajarlah kami untuk peka akan kehadiran-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami, agar kami dapat menemukan Betel. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 22. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernasar, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin." Temukan Betelmu. Itulah tema kita saat ini. Saudara, semakin gelap kegelapan itu, maka semakin besar kebutuhan akan terang. Bahkan terang yang paling kecil akan sangat berarti di dalam kegelapan. Itulah yang mungkin dialami oleh Yakub dalam perlariannya. Tidak ada teman, hanya ia sendiri. Tidak ada rumah yang nyaman, hanya alam terbuka. Hanya ada titik-titik cahaya bintang yang jauh di sana. Maka titik-titik cahaya bintang itu
sudah lebih dari cukup menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan pencerahan kepada Yakub. Sekalipun dalam pandangan Yakub tidak ada harapan sama sekali, namun berkat Tuhan tidak pernah pergi daripadanya. Pada malam itu Allah menyatakan diri kepada Yakub sebagai Allah yang setia pada janjinya. Setelah mengalami masa gelap, kemudian muncullah pagi yang cerah dengan pujian. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yang dilanjutkan dengan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Disinilah iman kecil Yakub dimulai dengan belajar mempercayai janji Allah. Iman yang dimulai dengan tawar-menawar dengan Tuhan. Iman yang terus bertumbuh karena kedekatan dengan Tuhan dan yang pada akhirnya diteguhkan kembali di masa depan pada tempat yang sama. Demikianlah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia akan terus menjaga setiap orang yang mau berserah kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan seseorang mengalami kesunyian dalam kegelapan. Namun tanpa pengetahuan dari orang itu, Tuhan sementara membawa ke Betel untuk mengalami pencerahan. Apakah kita juga sudah menemukan Betel kita? Temukan Betelmu, tempat di mana Allah menyatakan kesetiaannya dan memperlihatkan jalan ke surga. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang setia, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Sebagaimana Engkau berjanji menyertai Yakub dalam perjalanannya, kami percaya Engkau juga menyertai kami hari demi hari. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini sedang berada dalam masa pencaharian, kebingungan, atau pergumulan hidup. Dalam kasih Tuhan, kami boleh menemukan Betel kami. Kami boleh menemukan dan mengalami hadirat-Mu yang menguatkan kami dan memberi pengharapan baru. Dan kami percaya semuanya itu adalah jalan menikmati kehidupan abadi bersama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi remaja, dan bagi seluruh jemaat, agar dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab, semua tetap menyadari bahwa Tuhan hadir dan bekerja. Tolonglah kami untuk setia membangun mezbah doa dalam hidup kami sebagai proses atas kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kemudian meyakini bahwa di mana Tuhan menempatkan kami, maka disitulah Betel kami. Kami juga berdoa bagi daerah yang kami cintai ini, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menuntun para pemimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Ya Bapa, penuhilah hadirat-Mu bagi semua yang boleh menyatu dalam renungan pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dengan Tuhan dalam renungan pagi. Diberkatilah kita semua, selamat beraktivitas.